sayang padaku. Oh ya, Yesus sayang. Oh ya, Yesus sayang. Ya, Yesus sayang. Dia sayang padaku. Tak pernah berubah, Dia selalu sayang padaku. Yesus sayang. Ya. Yesus sayang. Dia. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020. Yang pertama, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Palangka 1 menyampaikan salam dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang saat ini beribadah secara mandiri di rumah masing-masing dengan dipandu secara live streaming baik melalui Facebook maupun YouTube BPH Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Juga kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat dan karunia-Nya yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yansonius Rajat dengan menggunakan liturgi bentuk ke-1 sesuai dengan liturgi yang sudah dibagikan ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Dan pada minggu ini juga kita memperingati Hari Pendidikan GKE. Untuk persembahan dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan ke rumah Bapak Ibu dan dikumpulkan melalui penetua diakon terdekat atau disampaikan langsung ke BPH Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Ibadah Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020, ibadah masih tetap kita laksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dengan dipandu secara live streaming baik melalui Facebook maupun YouTube BPH Majelis Jemaat GKI Palangka 1 yang akan kita laksanakan pada pukul 9 WIB. Untuk berita keuangan bisa dibaca melalui Warta Jemaat yang sudah dibagikan ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Dan atas nama jemaat, kami penetua diakon yang bertugas menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Pendeta Yansonius Rajat yang akan melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada pemain musik, pemandu pujian, operator sound system, dan tim multimedia dari SPP SPR Jemaat GKI Palangka 1 yang telah membantu dan menyiapkan segala sesuatu untuk kelancaran ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Maha Besar kita, Tuhan kita Yesus Kristus, memberkati pelayanan kita. Mari kita tetap mengikuti anjuran pemerintah agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dengan tetap tinggal di rumah, dan apabila terpaksa harus keluar rumah, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menolong dan membebaskan kita dari bahaya virus ini. Demikian Warta Jemaat pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan selamat memperingati Hari Pendidikan GKE. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Jemaat diundang berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, ayat yang pertama dan kedua. Sementara itu, pendeta, penetua, dan diakon
dan petugas lainnya memasuki ruang ibadah. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin.
Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan kita dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Karena itu marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Mari kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar kami beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diundang berdiri, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dengarlah hukum Tuhan seperti tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surgamu kedudukanlah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, hadir dan permuliakanlah nama-Mu dalam kebaktian ini. Buatlah kebaktian kami ini layak bagi Tuhan dan berguna bagi kami dan sesama kami. Kiranya semua ini sungguh-sungguh timbul dari hati kami.
Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, beserta lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarlah doa kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan nats Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai Almanak Gereja Kalimantan Evangelis sebagaimana tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, yang nanti diakhiri dengan menyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya tentang persembahan itu. Sebagaimana tertulis dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKI Pelangka 1,
atau pengurus lingkungan masing-masing, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 147, bait 1 dan 2. Di sini aku bawa. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami ucap syukur atas kebaikan kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Saat ini kami bersama-sama mempersiapkan waktu dan membuka hati kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu ini. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu ini. Engkau yang berkata-kata menjadi hamba-Mu, karena kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, nas Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai 10 dengan perikop gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita tentu tetap bersyukur kepada Tuhan dan bersuka cita atas hidup kita yang selalu dikasihnya, apapun keadaan yang kita alami.
pada pagi ini kita bersama-sama beribadah muliakan Tuhan. Walaupun dari rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya Tuhan hadir dalam ibadah kita. Dan juga tentu kita rindu Bapak Ibu. Supaya kita bersama-sama beribadah di gereja. Beribadah di keluarga dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi inilah kenyataan yang harus kita alami. Di mana kita dianjurkan untuk bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih Tuhan, nas kita pada hari ini adalah merupakan kelanjutan dari perdebatan antara Yesus dan orang Farisi dan ahli Taurat. Ini berkaitan dengan penyembuhan orang yang buta sejak lahir pada hari Sabat. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita melihat bahwa orang Farisi atau orang ahli Taurat ini, mereka hanya melihat akan diri mereka sendiri, mereka tidak peduli dengan yang lainnya. Sebab itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 1-10 ini, di mana Yohanes menggambarkan Yesus itu sebagai yang pertama sebagai gembala yang baik. Nah, kandang domba di Palestina itu Bapak Ibu itu hanya memiliki satu pintu. Artinya tidak ada yang lain. Ia dikawal oleh gembala. Nah, ketika saatnya gembala itu mengeluarkan dombanya satu persatu, maka dombanya itu akan keluar sesuai dengan nama-nama yang disampaikan. Nah, jika ada yang masuk tidak melalui pintu itu artinya sebagai pencuri dan perampok. Jadi mereka ini adalah sebagai gembala yang jahat. Dan sebaliknya siapa yang masuk melalui pintu yang satu ini, maka ia adalah sebagai gembala yang baik bagi domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai penjaga bagi dombanya, tentu sang gembala ini mendengar suara dombanya. Ia mengenal dombanya. Dan juga ia menuntun dombanya ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Seperti tadi dalam pembacaan Mazmur pasal 23 1-6 itu. Nah, yang kedua saudara, Yesus ini digambarkan sebagai pintu. Ayat 9 mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, hal ini menegaskan kepada para murid, bahkan orang Farisi ahli Taurat. Hanya melalui Yesus setiap orang memperoleh keselamatan. Tidak ada yang lain. Jadi untuk memperoleh hidup yang disediakan oleh Allah, setiap orang harus percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, ini jelas sekali bagi kita. Jadi setiap orang ketika ia menginginkan hidup berkelimpahan, baik secara jasmani maupun secara rohani, ia tentu berupaya bagaimana cara misalnya supaya hidup bahagia secara lahiriah. Artinya ia tetap mempergunakan waktunya, tenaga dan seterusnya. Tapi tentu semuanya itu tidak akan memberikan rasa kebahagiaan. Demikian juga secara rohani ketika ia berupaya dengan kekuatannya sendiri. Jadi saudara, bahwa kehidupan kita ini harus kita sadari, kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi itu ketika kita mau setia beriman pengharapan kepadanya.
Sebab kalau kita hanya berpikir secara pikiran kita manusia, kita tidak akan memperolehnya. Nah, secara apa yang diungkapkan di dalam diri Yesus sebagai gembala dan pintu ini sangat jelas bagi seorang percaya. Sampai saat ini kita juga sebagai warga masyarakat, kita harus setia juga mengikuti anjuran pemerintah dan anjuran gereja kita. Supaya apa? Supaya semua orang mengalami rasa bahagia, dapat terhindar dari COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan dari nas ini, berkaitan juga hari ini adalah hari pendidikan gereja Kalimantan Evangelis. Ada dua hal Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Yang pertama, pendidikan gereja Kalimantan Evangelis, terutama yang dilakukan oleh gereja, ini berkaitan supaya gembala atau pelayan gereja Kalimantan Evangelis memberikan tuntunan kepada warga gereja supaya warga gereja imannya semakin bertumbuh, semakin kuat, terutama untuk tetap setia menyampaikan, menyatakan kebenaran. Nah, sebagai pelayan gereja tentu kita juga dituntut untuk menunjukkan kesetiaan kita, integritas kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini supaya milik Tuhan. Sungguh berarti bagi semua orang. Jadi artinya tanggung jawab ini tidak hanya dilakukan oleh pemimpin gereja, tapi oleh kita sebagai warga gereja sebagai milik Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, pendidikan gereja Kalimantan Evangelis dilakukan oleh Yayasan Gereja Kalimantan Evangelis. Karena sekolah-sekolah milik GKI ini juga tentu mengharapkan supaya para siswa, mahasiswa bisa menunjukkan kesetiaannya menjalani tanggung jawab. Demikian juga para guru dan dosen. Supaya Bapak Ibu, supaya mereka sungguh-sungguh siap menghadapi berbagai tantangan. Terutama supaya menunjukkan kualitas mereka di tengah-tengah dunia ini. Sehingga bisa bersaing dengan yang lainnya. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita sungguh memahami apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Agar kita setia kepada gembala yang baik. Kita berpengharapan kepadanya. Dan juga kita menunjukkan kebersamaan kita, tanggung jawab kita. Terutama untuk menyuarakan kebenaran bagi semua orang. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami bersama, bahwa Engkaulah gembala yang baik, kami adalah domba milik kepunyaan-Mu. Sebab Tuhan kami mohon dalam firman-Mu ini, sungguh-sungguh kami semuanya, untuk tetap bertumbuh dalam iman pengharapan kami ketika kami menghadapi kenyataan kehidupan di tengah dunia ini. Saat ini Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-Mu di berbagai tempat, seluruh gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode, jemaat lingkungan dan juga seksi kategorial. Engkau Tuhan melengkapi mereka masing-masing, terutama dalam melaksanakan berbagai program-program gereja Kalimantan Evangelis. Demikian juga warga gereja Kalimantan Evangelis. Supaya kami sungguh memahami akan tanggung jawab kami bersama untuk menyuarakan, mengabarkan kabar baik bagi semua orang.
Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan tentu mengetahui setiap kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Ketika mereka mengalami sukacita, karena berbagai hal, baik mereka mengingat hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, usaha pekerjaan mereka berhasil. Bila Tuhan mereka tetap diteguhkan, dikuatkan dari iman mereka, terutama supaya mereka tidak menyanyiakan kebahagiaan itu. Tapi mereka sungguh-sungguh memahami kebahagiaan itu adalah karena Tuhan. Demikian juga warga jemaat-Mu yang mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan mereka. Tuhan tetap teguhkan iman pengharapan mereka. Supaya mereka tidak mengambil jalan pintas untuk mengatasi semuanya itu. Tapi mereka datang dalam doa permohonan mereka kepada Tuhan. Segenap kehidupan dan harapan rumah tangga jemaat-Mu Tuhan berkati. Anak-anak, menantu, cucu, cicit juga diberkati oleh Tuhan. Dalam segenap kehidupan rumah tangga jemaat-Mu sungguh memahami Tuhan baik atas kehidupan mereka. Bapa di surga, demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang janda duda dan piatu yang ada di penjara. Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan mereka. Dalam kuasa kasih-Mu kami percaya Tuhan akan menyatakan kasih pertolongan bagi mereka. Bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah ini. Tuhan, kami mohon Engkau yang melengkapi supaya memimpin kami dan juga pihak-pihak terkait, baik TNI maupun Polri. Demikian juga dokter dan para medis. Terutama Tuhan dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Agar mereka dapat secara bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab. Supaya pada akhirnya Tuhan pandemi COVID-19 ini dapat berakhir terutama di Indonesia, di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Tuhan terus kepada dokter dan para medis. Kami mohon Tuhan tak memberikan kekuatan kesehatan, pengharapan bagi mereka. Supaya mereka menjalani tanggung jawab mereka dengan sukacita. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata pada waktunya. Oh Bapa di surga, kami juga mau berdoa saat ini bagi segenap pemuda-pemudi gereja Kalimantan Evangelis ini. Bilangkah Tuhan memberkati mereka sebagai generasi penerus bagi gereja Kalimantan Evangelis. Dan berbagai tanggung jawab mereka baik dalam studinya, dalam pekerjaannya, Tuhan sertai Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ada banyak doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Karena kami percaya Tuhan sungguh mengasihi kami. Saya juga Tuhan bagi Yayasan Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis yang memiliki tanggung jawab mengelola sekolah milik Gereja Kalimantan Evangelis. Berkat Tuhan melengkapi mereka setia supaya sekolah-sekolah milik GKI ini pada waktunya dapat menunjukkan rasa tanggung jawab, dapat berkompetisi dengan pendidikan yang lainnya. Terutama mereka dapat menunjukkan kualitas, menunjukkan integritas dalam melayani baik siswa maupun mahasiswa. Jauhkan mereka juga dari hal-hal yang dapat merusak kebersamaan dalam mengelola sekolah milik GKI ini. Terima kasih Bapak di surga, setiap harapan-harapan kami ke depan. Kami percaya Tuhan akan tetap menyatakan kasih pertolongan-Mu bagi kami. Inilah doa kami ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ambillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selalu saat duka, saat senang.
Bapak Ibu sidang jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.